Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 658. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun itu juga sangat berbahaya, jadi Aoli ingin menggunakan Qingchen untuk mendapatkan harta itu. Dan dia ingin bekerja sama dengan Qingchen. Dikabarkan bahwa ada harta karun yang ditinggalkan oleh orang suci iblis kuno yang dapat membantu dia memasuki alam suci surgawi. Jadi dia, Aoli, tidak akan melewatkannya. Siapa yang tidak ingin menjadi dewa, seorang master di ranah alam suci surgawi yang bertanggung jawab atas suatu negara, kuat dan sangat kuat, dan dapat melakukan perjalanan di Taiksu setelah keluarga Ao memiliki seseorang di ranah alam suci surgawi, maka keluarga Ao akan mudah untuk kembali ke Yunzhou. Namun itu juga tergantung kepada apakah anak ini orang yang beruntung atau tidak. Jika tidak, itu hanya akan menambah masalah. Beberapa hari kemudian, pertemuan akbar warisan kota Changsuan akan dibuka. Sejauh ini tidak ada orang yang dapat sepenuhnya membuka warisan itu. Saya tidak mengharuskan anak ini untuk sepenuhnya mengaktifkan warisan. Tetapi jika dia dapat mengaktifkan beberapa warisan dan menerobos ranah alam suci bumi, itu berarti dia memiliki keberuntungan besar. Dan kemudian saya akan mengajaknya pergi bersama ke harta magis. Kata Aoli, situasinya memang parah. Semua orang di lapangan menggelengkan kepala. Jika harta itu diperoleh oleh kekuatan lain dan menerobos, kota Changsuan kita akan sangat berbahaya. Hei, lihat teknik apa yang dikembangkan oleh Qingchen, kata seseorang. Memang ada napas orang besar di dalamnya. Napas ini yang tertinggi. Benarkah itu guru suci? Tiba-tiba seorang pria yang kuat terkejut dan tersentak. Semua orang melihat bahwa di ruang kultivasi aturan di tubuh Qingchen melonjak dan aura perkasa menyebar darinya. Seperti dewa dan iblis melahap kekuatan tanpa akhir. Hantu perkasa ini memancarkan aura menakutkan. Itu jelas jejak kemauan dan aura yang tersisa di tubuh Qingchen oleh sosok guru suci. Aku hanya bisa mensimulasikan pertarungan antara kertas rune emas dan pedang hitam di awal. Tetapi ini sudah cukup. Cukup untuk membuat orang-orang di mansion Tuan Kota berpikir bahwa aku berhubungan dengan guru suci. Kata Qingchen, dia mendesak seni Kaisar Dewa 9 Bintang untuk menyerap napas pena suci kuno dan juga memadatkan tubuh suci abadi. Di sisi lain dia juga merasakan tanda pembelah langit dan mengilhami jejak perasaan sendiri ketika rune emas melekat padanya dan membentuk sosok hantu. Kembali ke tanah telarang, Qingchen terkikis oleh pusaran tahun. Itu adalah aura guru suci yang telah melindunginya. Selama proses perlindungan, Qingchen secara alami menyadari aura guru suci. Namun ini hanyalah momentum, dan bukan berarti Qingchen memiliki kekuatan guru suci. Tetapi ini saja sudah cukup untuk menggertak orang. Hantu ini menakutkan. Kekuatan asli saya merasa ngeri. Dia pernah mendapat kesempatan untuk melihat rumah Tuan Kota Guanghan Mansion dari kejauhan. Dan hantu perkasa yang ditampilkan Qingchen sekarang itu hampir persis sama. Itu memang pewaris guru suci. Meskipun hanya napas yang samar, itu sama sekali tidak mungkin untuk memalsukannya. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan guru suci. Bocah ini ternyata adalah pewaris dari guru suci. Luar biasa. Itu salah. Meskipun orang ini adalah keturunan guru suci, tetapi pihak lain diizinkan untuk mengalami orang ini. Jelas dia tidak ingin orang ini menggunakan kekuatan guru suci. Terlebih lagi asal-usul orang ini misterius, terutama tidak diketahui kekuatan guru suci yang mana. Jika itu adalah kekuatan yang bermusuhan dengan rumah mansion Guanghan kita, itu akan sangat merepotkan. Jadi kita hanya bisa menarik dan berteman, tapi kita tidak bisa tunduk kepada orang ini. Kata Aoli, dia menganalisis dengan cepat dan menghitung secara akurat. Itu benar. Orang lain juga pulih dari keterkejutan mereka.
Tuan kota berkata bahwa itu memang sangat masuk akal. Bagaimanapun Qin Chen hanyalah manusia biasa dan asal-usulnya tidak diketahui. Jika mereka berlindung secara langsung kepada Qin Chen, bukankah itu merupakan pengkhianatan terhadap istana Guanghan Mansion? Sebelum Qin Chen tumbuh dewasa, saya takut Guanghan Mansion telah memusnahkan mereka sepenuhnya. Cara terbaik adalah berteman satu sama lain dalam diam dan menunggu sampai Qin Chen membumbung ke langit sebelum mempertimbangkan orang lain. Ngomong-ngomong, bukankah putra ini telah mendirikan Papilun Candi? Karena itu di kota Changsuan kami, maka kami akan mendukungnya. Dan yang terbaik adalah memulai dari ini. Mereka semua akhirnya membuat keputusan. Saat Aoli dan yang lainnya kaget, saat ini Qin Chen berlatih dengan tidak hati-hati. Di tempat-tempat seperti surga, hanya semakin banyak kekuatan yang saya tunjukkan, saya dapat akan cukup dihormati. Selama saya tidak menunjukkan asal-usul waktu, cakram Gyokian Kun dan harta lainnya, itu akan baik-baik saja. Orang-orang dari kota Changsuan ini hanya akan memenangkan hati saya, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen terus meningkatkan konsumsinya terhadap energi suci kuno. Pada saat yang sama Qin Chen mulai menyempurnakan api emas. Pertama-tama api emas ditarik keluar oleh Qin Chen dan api emas muncul, meledak dengan sinar yang panas dan kekuatan mengerikan mengikis Qin Chen dengan panik. Ini mewakili kekuatan api tingkat suci bumi untuk membakar Qin Chen dan mengubahnya menjadi kehampaan. Ini adalah dari Jinyan, nyala api yang menantang surga yang tidak bisa dikuasai oleh Peng Bukun. Peng Bukun benar-benar dipenggal oleh anak ini. Kalau tidak, api dari Jinyan tidak akan muncul di tangan anak ini. Mendesis, sulit dipercaya. Tapi bagaimana bisa anak ini begitu sembrono? Nyala api emas adalah api melawan langit dan di bawah kultivasi Peng Bukun. Dia bahkan tidak bisa memurnikan api emas. Bukankah anak ini bermain api? Tuan dari tuan rumah kota di aula yang jauh di dalam kehampaan berseru menunjukkan ketegangan. Reputasi api dari Jinyan terlalu besar. Setelah digunakan itu cukup untuk membakar emas dari puncak tahap awal alam suci bumi. Menurut pendapat mereka, Qin Chen ini terlalu sembrono. Tekan itu. Tetapi sesaat berikutnya semua orang terkejut. Qin Chen mencibir dan melambaikan tangannya. Seketika kekuatan yang mengerikan menekan api itu. Dan kekuatan jiwa yang luar biasa juga mengikis api itu. Api keemasan meledak dan kemudian ingin melarikan diri. Namun bagaimana mungkin Qin Chen membiarkannya melarikan diri? Kekuatan jiwa yang menakutkan menekannya. Api emas terus berputar dan bermekaran dengan aura yang menakutkan. Tetapi itu tidak berguna. Itu langsung ditekan oleh Qin Chen. Dan jejak jiwa terukir di atasnya. Api emas itu ditundukkan, berubah menjadi kekuatan Qin Chen sendiri. Luar biasa, sulit dipercaya. Dengan menjentikan jarinya, dia menaklukkan api dari Jinyan. Apakah dia juga masih seorang master alkemis? Bahkan master alkemis tidak mungkin begitu sesat, kan? Kerumunan bergetar dan tidak ada cara untuk meningkatkannya. Api dengan kekuatan ranah alam suci bumi, bahkan jika orang di ranah alam suci bumi datang, butuh banyak energi untuk menaklukkannya, tetapi Qin Chen dapat melakukannya dengan mudah. Setelah menundukkan api emas, Qin Chen kemudian mulai menyempurnakan kekuatan asli dari Peng Bukun. Saya tidak tahu berapa lama akhirnya Qin Chen dapat memurnikan aturan asli Peng Bukun. Dan Qin Chen memahami aturan tahap tengah alam suci bumi. Ini adalah aturan sebenarnya dari tahap tengah alam suci bumi. Banyak orang melihat dengan kaget seorang pejuang yang tidak pernah menerobos tahap tengah alam suci bumi. Tetapi sebenarnya telah memadatkan aturan alam suci bumi. Ini terlalu fantastis. Di bawah pengawasan para master ini, Qin Chen memadatkan esensi suci dengan bebas. Dengan cara ini dia merasakan jalan surga, mengkonsolidasikan kultivasinya dan aura di tubuhnya terus meningkat. Sangat disayangkan, dengan pengawasan para master ini, Qin Chen tidak dapat memasuki cakram Gyokian Kun untuk memperlambat waktu. Jika tidak, perolehan Qin Chen akan lebih besar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Ketika Qin Chen berkultivasi dengan keras di kediaman penguasa tuan kota, saat ini di Papilun Candi, Qin Tinting dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan Qin Chen.
Untungnya keesokan harinya Cai Gaopeng secara pribadi pergi ke Papilun Cendi dan menjelaskannya. Mendengar penjelasan dari Cai Gaopeng, Qin Tinting dan yang lainnya menghela napas lega. Dan hari itu juga dengan bantuan rumah tuan kota, Papilun Cendi dengan cepat mencaplok Bupang Jai kuno dan kemudian membangun gedung komersial yang megah di area komersial inti kota Changsuan. Dan ini secara alami menarik perhatian banyak kekuatan di kota Changsuan. Terbentuknya Papilun Cendi telah menarik perhatian semua kekuatan besar. Jika itu di situasi normal, berita seperti itu pasti akan mengguncang seluruh kota Changsuan. Tetapi pada saat ini, acara warisan kota Changsuan semakin dekat. Semakin banyak orang jenius datang ke kota Changsuan. Dan perhatian semua orang juga terfokus kepada warisan kota Changsuan. Saat ini jenius-jenius di kota Changsuan banyak berdatangan. Dan bahkan jenius teratas di kota-kota besar di sekitar kota Changsuan juga datang satu demi satu. Termasuk kota Tianyue, kota Sub kuno, kota Pengyun, kota Taishuan, dan yang lainnya. Para jenius itu datang ke kota Changsuan. Beberapa hari kemudian di atas kota Changsuan, hantu besar tiba-tiba muncul. Cahaya dan bayangan berkabut muncul dari posisi di kota Changsuan, memancarkan aura yang luas. Warisan acara akan segera dimulai. Saat ini di rumah penguasa kota Changsuan, Qin Chen terus menyerap energi suci kuno dan waktu berlalu dengan cepat. Tubuh fisiknya telah ditingkatkan secara ekstrim dan kekuatan Yuan suci di dalam tubuhnya juga telah dipadatkan dengan sangat kuat, berubah menjadi sumber yang paling murni. Ketika langit di atas kota Changsuan berubah, Qin Chen akhirnya terbangun dari keadaan ini. Hahaha, teman kecil telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi. Itu memuaskan. Tetapi warisan pertemuan besar kota Changsuan akan segera dimulai, menyebabkan perubahan pada pena suci. Kami hanya bisa menunggu akhir pertemuan akbar warisan sebelum membiarkan teman kecil ini untuk berlatih kembali. Saat ini pintu ruang latihan terbuka dan terdengar tawa nyaring, dan itu adalah penguasa kota Aoli. Saya telah melihat penguasa kota Aoli, kata Qin Chen. Dia memberi hormat. Kemudian Qin Chen juga berterima kasih. Hahaha, teman kecilku adalah dermawan keluarga Aoku. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan, kata Aoli. Dia tertawa, tetapi sudut mulutnya berkedut. Dia benar-benar sakit. Qin Chen benar-benar terlalu besar menyerap kekuatan pena suci kuno. Setelah setiap penyerapan yang terlalu besar, pena suci kuno harus dipelihara untuk waktu yang lama sebelum dapat digunakan kembali. Apa ini? Qin Chen buru-buru keluar dari ruangan dan melihat pusat kota Changsuan. Terlihat hantu palu raksasa muncul. Palu raksasa itu gelap gulita dan menakutkan. Ini adalah acara warisan kota Changsuan saya. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi ke alun-alun di pusat kota Changsuan. Saat ini juga telah banyak jenius yang ingin berpartisipasi dalam acara pewarisan, kata Aoli. Apa ini adalah warisan dari acara tersebut? Qin Chen selalu berpikir bahwa apa yang disebut acara akbar diadakan oleh kota Changsuan itu adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh kekuatan utama jenius di kota Changsuan. Pemenangnya akan dilatih oleh kota Changsuan dan bahkan diberi hadiah. Namun pada saat ini, Qin Chen menyadari bahwa warisan pertemuan akbar kota Changsuan tidak sesederhana yang dia pikirkan. Bayangan palu besar yang berdiri di langit sangat bercahaya menjulang tinggi ke langit. Itu sangat mengerikan. Itu jelas tidak diatur oleh tahap akhir alam suci bumi seperti Aoli. Warisan ini luar biasa. Tuan kota Aoli, apa sebenarnya warisan acara akbar ini? Kata Qin Chen. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebenarnya saya juga tidak mengetahuinya, kata Aoli. Apa? Qin Chen terkejut. Warisan kota Changsuan berasal dari zaman kuno. Selama puluhan ribu tahun belum ada yang bisa mengintip wajah asli dari warisan ini. Teman kecil, jika kamu ingin tahu apa warisan ini, kamu hanya bisa merasakannya secara pribadi, kata Aoli. Mata Qin Chen menyipit, bahkan penguasa kota Aoli tidak mengetahuinya. Karena ini masalahnya, maka aku akan pergi terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia melengkungkan tangannya dan segera meninggalkan rumah tuan kota.
Sosoknya berkedip dan dia langsung menuju ke arah bayangan palu raksasa. "Saya harap putra ini bisa mendapatkan sesuatu," kata penguasa kota Aoli. Dia menghela napas. Saat ini Qin Chen maju dengan cepat, berkedip di atas kota Changsuan. Sepanjang jalan dia bertemu banyak orang kuat. Tampaknya pembukaan warisan ini telah menyebabkan banyak orang kuat yang tinggal dalam pengasingan datang ke kota Changsuan. Setelah beberapa saat, Qin Chen akhirnya melihat sebuah alun-alun besar di depannya. Tempat banyak orang kuat berkumpul, satu demi satu dikelilingi oleh bayangan palu besar yang menyilaukan. Adapun banyak sosok yang mengelilingi palu raksasa. Mereka menginjak alun-alun, sepertinya mencari kecocokan dengan palu raksasa. Melalui rune yang begitu cemerlang, berkomunikasi dengan palu raksasa. Sepertinya belum ada yang bisa mengaktifkannya. "Mungkinkah ini semacam warisan pemurnian?" kata Qin Chen. Qin Chen kemudian melihat bahwa palu raksasa di depannya sangat misterius. Tidak peduli apa warisannya, napas palu raksasa ini agak menarik, dan rune di atasnya juga sangat dalam. "Jadi aku tidak boleh melewatkannya," kata Qin Chen. Dia melangkah keluar dan berdiri di bawah palu raksasa. Qin Chen adalah master formasi dan juga master pemurnian. Secara alami, pengetahuan Qin Chen tentang rune juga luar biasa. Saat ini di sisi lain, seseorang mendengar kata-kata Qin Chen. Itu adalah seorang pemuda. Nampaknya pemuda itu adalah seorang jenius dari sebuah kekuatan. "Apakah kamu mengerti arti dari rune ini?" kata pemuda itu seraya melihat Qin Chen dengan jejak penghinaan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.